Asal-usul dan sejarah Kerajaan Sungai Sampit. Pada masa kejayaan Majapahit, sekitar abad ke-14, hiduplah seorang pangeran dari kerajaan besar itu yang memutuskan untuk mengembara ke tanah seberang. Ia datang jauh dari Jawa, mengikuti arus laut hingga akhirnya tiba di sebuah sungai yang tenang dan subur di Kalimantan. Sungai itu kelak dikenal sebagai Sungai Sampit. Di tepi sungai tersebut, sang pangeran mendirikan sebuah kerajaan kecil yang kemudian disebut Kerajaan Sungai Sampit. Menariknya, menurut catatan sejarah, kerajaan ini diduga lebih tua dari negara Dipa, kerajaan yang menjadi cikal bakal Kesultanan Banjar. Karena itulah, nama kerajaan ini tak tercatat dalam Kitab Negara Kertagama, karya Empu Prapanca, yang lebih menyoroti karijan-karijan besar di Nusantara. Namun, jejak kebesaran Sampit tidak hilang begitu saja. Ketika Putri Junjung Bui hendak dinikahkan dengan Pangeran Suryanata dari negara Dipa, disebutkan bahwa 40 kerajaan besar dan kecil, termasuk Sampit, bersatu untuk menentang negara Dipa. Tapi perlawanan itu gagal. Dan sejak saat itulah, kerajaan-kerajaan tersebut menjadi wilayah taklukan atau fazal dari Kerajaan Banjar. Seiring waktu, Sampit pun menjadi wilayah penting dalam sejarah Kalimantan. Dalam Traktat Karangintan, Sampit tercatat sebagai salah satu daerah yang diserahkan kepada Fort, menandakan peran strategisnya di masa kolonial. Bahkan dalam Kitab Kuno Negara Kertagama, karya Empu Prapanca, tahun 1365, nama Sampit dan Kuala Pembuang disebut sebagai tempat persinggahan para utusan Majapahit saat melakukan ekspedisi ke Nusantara. Artinya, jauh sebelum berdirinya kota modern, Sampit sudah dikenal sebagai tanah yang makmur dan bersejarah. Dari kisah Pangeran Majapahit hingga masa pengaruh Banjar dan kolonial, Sampit menyimpan jejak panjang peradaban tentang perjalanan, penaklukan, dan kebesaran yang tak pernah benar-benar padam.